sedikit keuntungan, keistimewaan ziarah kepada ulama, baik ulama yang masih hidup atau ulama yang sudah meninggal. Di dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 23 atau halaman 22, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keistimewaannya, ya. Orang kalau berilmu, beramal, naik derajat kemuliaannya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku, yakni kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita lewatkan, ya, jangan sampai kita terlewat untuk berziarah kepada orang alim, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Siapa orang yang berjabatan tangan kepada seorang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah dia berjabatan tangan denganku, yakni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kemuliaan ulama teh, ya. Kata orang wajib ngamuliakeun para alim ulama. Dugi ka jungjunan ngadauhkeun jelma nu sasalaman jeung ulama eta seolah-olah manehna sasalaman jeung kami, yakni sama satengkan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang berkumpul duduk dengan ulama, ya, usahakan kita kapanpun dimanapun biar sering kita kumpul dengan ulama. Siapa orang yang kumpul bareng dengan orang alim, maka seolah-olah dia kumpul bareng duduk denganku di dunianya. Alhamdulillah. Sok we itunya teangan ajengan teangan ulama, kumpul jeung para ulama, ya. Kata Nabi, ka'annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah dia duduk bareng denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dunia. Jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa keuntungannya orang yang mau duduk kumpul dengan para ulama? Apa keuntungannya? Rasul menjelaskan keuntungannya. Nanti di akhirat ia akan mendapatkan apa? Dengan dia mau duduk dengan para ulama, dipenuhi dengan hati husnudzan, dipenuhi dengan ta'zim, hormat kepada para ulama. Wa man jalasani fid dunya, siapa orang yang kumpul duduk bareng denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku kumpulkan orang tersebut duduk denganku kelak di hari kiamatnya. Amin. Nah, gitu mun urang hayang kumpul ke di akhirat sareng jungjunan, di duniana sing minang kumpul jeung para ulama. Tong ka kantun, sok sanaos saja, sanaos 2 jam, ulah ka kantun, ya. Sung para ulama sahawe ulama mah, sahawae ulama mah. Kita menanamkan husnudzon, ngertosnya? Tanamkan husnudzon dalam hati-hati kita, jangan menanamkan suudzon. Siapa saja pokoknya orang yang berilmu kita kumpul dengan mereka, ya. Apalagi orang yang berilmu, yang beramal, apalagi mereka orang-orang dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan, ya, kita berkumpul dengan mereka di dunia seolah-olah kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan orang yang berkumpul denganku di dunia akan berkumpul denganku kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku dudukkan orang tersebut denganku, aku kumpulkan orang tersebut denganku kelak di hari kiamat. Nah, ini keuntungan daripada kumpul dengan para ulama, ya. Jangan sampai terlewat. Wa ana Anas bin Malikin, diriwayatkan dari Anas bin Malik anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala man zara aliman faqad zarani. Ini lebih tegas lagi dari Rasul. Ini lebih tegas lagi.
Siapa orang yang ziarah mengunjungi nganjang aliman kepada seorang alim. Kepada siapa? Seorang alim. Kita menjumpainya. Itu silaturahim. Itu menjumpai nganjang. Menjumpai orang alim. Faqad zarani. Maka sungguh orang tersebutlah berziarah kepada aku. Yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh gitu cenah nganjang ka ajengan teh ka ulama teh ka kiai ka habaibnya kitu tah. Pokokna mah ulama saha wae rek guru urang lain guru urang eta ulama sok urang anjangan silaturahim ngan kudu apal waktu nya taroseula gitu memeh urang nganjang teh ira aya waktosna kitu nya tetap kita harus pakai sopan san adab-adaban. Orang yang ziarah kepada alim, baik yang hidup atau yang sudah meninggal, maka sungguh orang tersebut telah berziarah kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya keuntungannya gede, ya. Ulah kakantun ku urang ya, keuntungannya sangat besar, ya. Orang yang berziarah kepada seorang alim, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka sungguh telah berziarah kepadaku. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah kepadaku, kata Rasulullah SAW, wajib maka wajib baginya pertolonganku. Alhamdulillah sok itu. Wayahna paksakeunnya. Lain urangnya lira ajak bojo, ajak istrinya, ajak murang kali urang, ajak kula warga sina ziarah ka ulama, ya. Sina ziarah ka ulama. Ikau taman safari diajak wae. Kata man safari diajak bilih tetepang ngalap barokah gitu. Nah, aku ka ulama teh di Canak sok ziarah Canaknya murang kalih incu minantu sok ziarah gitu. Ada kengeng barokah kardas. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah kepadaku maka wajib baginya pertolonganku, pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin, ya. Wa kana dan ada lahu adalah tetap bagi orang yang ziarah kepadaku, ya, bi kulli khatwatin pada setiap satu langkah. Yakni orang yang ziarah kepada alim tadi. Orang yang ziarah kepada alim setiap satu langkahnya ajru syahidin, pahala satu orang yang mati syahid. Salengkah ta? Kira-kira sabaraha lengkah ka dia ka komar tah eta etang we nya minangkana apalagi yang lebih jauh itu ya, semakin jauh semakin banyak langkahnya semakin banyak pahala yang ia raihnya kartos. Jadi salengkahna sakhotwah satu langkah diberi pahala orang yang mati syahid. Ini keuntungan daripada ziarah kepada orang alim, baik yang masih hidup atau yang masih sudah meninggal.